Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Utama dan para direksi Bank BRI, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Dewan Komisaris dan jajaran Direksi BRI dan Reksa Sekuritas, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara peresmian nama dan logo baru sekaligus peluncuran Syariah Online Trading System SOTS PT BRI dan Reksa Sekuritas secara daring. Saya mengucapkan selamat atas peresmian nama dan logo baru PT BRI dan Reksa Sekuritas. Semoga dengan nama dan logo baru tersebut memberikan semangat baru bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerja dan kontribusinya dalam memajukan industri keuangan, utamanya melalui sektor pasar modal di Indonesia. Saya juga sangat mengapresiasi inisiatif BRI untuk meluncurkan Syariah Online Trading System SOTS yang saya yakin akan mendorong lebih cepat lagi pertumbuhan pasar modal syariah serta perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah ekonomi dan keuangan syariah di tanah air saat ini berkembang dengan cukup pesat, terutama sejak pemerintah menerbitkan Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Dalam Perpres tersebut, pemerintah memperkuat komitmen untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui 4 fokus utama, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah termasuk UMKM. Hasil kerja keras selama ini telah meningkatkan peringkat ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Dalam laporan The State of the Global Economy Islamic Economy Report SGEE Report 2020-2021, peringkat Global Islamic Indicator Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat, naik kelas dari peringkat 5 pada tahun 2019 atau naik tajam dari peringkat ke-10 di tahun 2018. Prestasi lainnya yang cukup menggembirakan, menurut Global Islamic Finance Report GIFR 2020, Indonesia mencatat rekor tertinggi 81,93% di tingkat global, di atas Inggris, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Kenaikan peringkat ekonomi syariah Indonesia itu diraih berkat kemajuan yang pesat, tidak saja dalam hal produk makanan dan minuman halal, namun juga berkat kemajuan di bidang fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, perbankan, dan media rekreasi. Pasar modal syariah sebagai salah satu subsektor dalam industri keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam Bursa Efek Indonesia dan BPS tahun 2019 mencatat bahwa kontribusi aset pasar modal syariah terhadap PDB cukup signifikan. Kontribusi total aset pasar modal syariah mencakup saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk sebesar 29% atau senilai 4.569 triliun. Sementara
Kontribusi kapitalisasi saham syariah mencapai 24% atau senilai 3.745 triliun rupiah dari total PDB tahun 2019 senilai 15.833 triliun. Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK pada bulan Oktober 2020, nilai kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 3.061 triliun rupiah atau 51,4% dari seluruh kapitalisasi pasar modal Indonesia sebesar 5.957 triliun rupiah. Pasar modal syariah Indonesia memiliki produk investasi yang lengkap karena mampu menghubungkan dengan berbagai dana sosial syariah seperti zakat, saham, wakaf, saham dan wakaf tunai yang dikaitkan dengan cash wakaf, link sukuk atau CWLS. Pertumbuhan dari sisi jumlah investor juga terus mengalami peningkatan secara konsisten. Saat ini terdapat 81.413 investor saham syariah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 63% per tahun terhitung sejak 2016. Dari jumlah tersebut 26% diantaranya merupakan investor syariah aktif dengan rasio investor syariah terhadap total investor sebesar 5,7%. Dari sisi nilai transaksi terjadi peningkatan yang signifikan, yakni meningkat dari semula hanya senilai 920 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.582 miliar pada Oktober 2020. Volume transaksi juga meningkat dari semula hanya 1.184 juta transaksi pada tahun 2016 mencapai 10.706 juta transaksi pada Oktober 2020. Demikian pula secara frekuensi terjadi peningkatan dari semula hanya 150.000 transaksi pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.280 transaksi pada Oktober 2020. Kontribusi pasar modal syariah juga dinilai telah merata di berbagai sektor perekonomian. Sektor terbesar saham syariah adalah perdagangan, jasa, dan investasi yang mencapai 28%, disusul sektor properti, real estate, dan konstruksi yang mencapai 16%, dan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebesar 13%. Produk sukuk juga terus mengalami perkembangan yang signifikan. Nilai outstanding sukuk negara dan sukuk korporasi mengalami peningkatan dari 412,6 triliun di tahun 2016 meningkat menjadi 940,8 triliun pada Oktober 2020. Sementara untuk produk reksadana syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2016 hanya terdapat 136 reksadana syariah dengan nilai aktiva bersih sebesar 15 triliun. Pada Oktober 2020 meningkat menjadi 284 reksadana syariah dengan nilai aktiva bersih mencapai 71,6 triliun. Hadirin yang berbahagia, pertumbuhan yang positif tersebut tidak terlepas dari tersedianya regulasi atau kerangka hukum yang melandasi kegiatan pasar modal syariah. Perkembangan produk, jasa, dan layanan syariah di pasar modal, peran pemangku kepentingan dan pelaku industri, serta bertambahnya jumlah kepemilikan efek syariah. Untuk itu, kinerja positif sektor pasar modal syariah di tengah kondisi pandemi ini harus kita jadikan sebagai momentum pendorong untuk kemajuan lebih lanjut bagi industri pasar modal syariah
maupun ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Guna mewujudkan industri pasar modal syariah yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan sejumlah strategi pengembangan yang dituangkan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Strategi tersebut mencakup pengembangan produk pasar modal syariah, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah, dan penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan produk pasar modal syariah berbasis Socially Responsible Investment (SRI) dan peningkatan ragam produk investasi pasar modal syariah. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan antara lain pengembangan produk investasi berwawasan lingkungan, implementasi suku korporasi retail, dan pemanfaatan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan infrastruktur dan industri halal. Dukungan dari infrastruktur pasar modal syariah juga penting, termasuk perhatian terhadap perkembangan isu terkini, yakni teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech. Program utama dalam pengembangan infrastruktur pasar modal syariah ke depan antara lain berupa penguatan pengaturan terkait pasar modal syariah, pemanfaatan finansial teknologi fintech guna mendukung pasar modal syariah, dan peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan di pasar modal. Literasi dan inklusi pasar modal syariah juga menjadi perhatian pemerintah. Peningkatan literasi dan inklusi tersebut akan dilakukan baik kepada pelaku industri agar lebih memahami tentang pasar modal syariah maupun kepada masyarakat umum. Pengembangan industri pasar modal syariah tentunya juga membutuhkan dukungan dari segenap pemangku kepentingan yang terkait. Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan ini dilakukan baik dengan regulator atau otoritas terkait dalam rangka harmonisasi kebijakan pasar modal syariah maupun dengan industri dan pihak terkait dalam rangka pengembangan industri halal. Dengan mendorong penggunaan instrumen pasar modal syariah dalam pendanaan industri halal, maka pengembangan sektor pasar modal syariah juga diarahkan untuk mendukung visi Indonesia untuk menjadi pusat produk halal dunia. Hadirin yang saya hormati, untuk itu pelaku industri pasar modal diharapkan dapat berperan dan mendukung pelaksanaan roadmap pasar modal syariah tersebut agar industri pasar modal syariah di tanah air dapat terus berkembang. Pemerintah menyambut gembira dan memberikan apresiasi kepada PT BRI dan Reksa Sekuritas atas peluncuran Syariah Online Trading System atau SUTS pada hari ini. Hadirnya SUTS PT BRI dan Reksa Sekuritas telah memperluas dan memperbanyak ragam pilihan fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Perkembangan teknologi online trading system ini juga sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat di era pandemi yang mengarah ke serba online. Ke depan semakin banyaknya generasi milenial yang melek terhadap fintech juga menjadi potensi besar bagi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku industri pasar modal syariah. Namun demikian,
Harus disadari bahwa pemanfaatan teknologi ini juga membawa risiko dan konsekuensi tersendiri. Pelaku industri perlu melakukan mitigasi berbagai risiko yang mungkin akan timbul dari pemanfaatan teknologi, termasuk dalam online trading di sektor pasar modal syariah. Sesuai dengan slogan pasar modal syariah, yakni berinvestasi yang amanah, maka pelaku industri pasar modal syariah hendaknya senantiasa menyadari bahwa bisnis pasar modal syariah merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan. Karena itu kepercayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak harus dijaga. Masyarakat sebagai investor harus dilindungi dan menjadi prioritas utama. Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi dan literasi tentang bagaimana pemanfaatan layanan berikut risiko-risiko yang akan dihadapi. Pelaku industri pasar modal syariah harus memperkuat infrastruktur sistem online trading ini dengan tata kelola yang baik. Kepastian keamanan sistem harus terus menjadi perhatian dan terus disempurnakan. Menutup sambutan ini, sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada PT BRI dan Reksa Sekuritas, PT Bursa Efek Jakarta, pihak regulator, otoritas, dan para pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam pengembangan industri pasar modal syariah Indonesia. Terus tingkatkan koordinasi, sinergi, dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air melalui sektor pasar modal syariah. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.